Masinton Pasaribu dan Adiana Pitupulu menemui masa aksi. Tapi kelihatan beda sekali antara Masinton dengan Adiana Pitupulu. Adian lebih santai, lebih kalem, tapi Masinton itu menggebu-gebu. Pencetus asam sulfat itu sekarang sedang dihukum oleh rakyat. Dia gagal melenggang ke Senayan nanti ya. Coba kita dengarkan sama-sama nih ya. Amukan Masinton Pasaribu. Kalau Adian masih normatif sih, gak ngomong macem-macem. Ini Masinton ini tumbangkan. Selamat malam teman-teman. Di hadapan kita sudah hadir tokoh peraih perjuangan, politisi yang sangat terkenal, yang sangat kita puja-puji dan kita kagumi di sini segala. Dan ada yang bertemu, dan Masinton, dan Bang Cungur. Mungkin pertama-tama saya silakan ke Bang Adian. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa buat wartawan semua. Salam kebangsaan kita merdeka. Merdeka. Merdeka dari dinasti. Dinasti yang merusak reformasi dan demokrasi. Yang saya hormati Pak Din Samsudin, Pak Jumur Hidayat, para tokoh-tokoh pergerakan dan teman-teman sekalian yang menyampaikan aspirasi demokrasinya pada hari ini di depan gedung DPR RI ini. Saya, Masinton, Bung Adian, Pak Arya Bima, kami ditugaskan oleh fraksi PDI Perjuangan untuk menemui teman-teman seperjuangan di depan gedung DPR RI ini. Artinya bagi kami sangat penting aspirasi tentang demokrasi yang diperjuangkan oleh rekan-rekan sekalian. Hari ini kita tidak bicara siapapun, tapi kita hari ini mau berbicara tentang masa depan, reformasi dan demokrasi kita yang telah dinolkan oleh mereka yang pemegang kekuasaan hari ini. Kita masih ingat bagaimana Orde Baru dulu menjadikan pemilu sebagai ajang untuk melegitimasi kekuasaan yang menindas rakyat. Dan hari ini kita mengalami situasi yang sama. Ini adalah bagian dari perjuangan politik rakyat sekalian. Perjuangan hukumnya itu nanti di MK. Perjuangan politik itu adalah hak kita semua. Setuju ya? Kita hari ini tidak lagi berbicara 01, tidak bicara 03, tapi kita bicara tentang perjuangan masa depan demokrasi kita. Demokrasi kita dimaukan oleh kehendak kekuasaan yang jolim, kekuasaan yang mengedepankan kepentingan para pemodal, kekuasaan yang merampas hak-hak rakyat, kekuasaan yang anti demokrasi. Maka kemanapun kita harus menyuarakan dan memperjuangkan demokrasi dan kedaulatan rakyat itu adalah sesuatu yang harus terjadi di Republik ini. Siapapun yang ingin menolkan demokrasi, siapapun yang ingin menolkan reformasi, maka sejatinya dia adalah musuh kita bersama. Untuk itu teman-teman di sini ada Bung Adian, ada Bung Jumur, beliau juga akan menyampaikan aspirasi kita semua, akan menyuarakan tentang demokrasi kita semua, dan tentu kami juga sebagai fraksi PDI Perjuangan, jika teman-teman perwakilan baik mahasiswa,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya, merdeka. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya dan Pak Masinton serta Pak Arya Bima diminta dua hal oleh fraksi PDI Perjuangan. Pertama, temui mereka yang berada di luar. Kedua, ajak beberapa perwakilannya diskusi di dalam. Kita mau dengar, fraksi PDI Perjuangan mau mendengar apa yang mau diperjuangkan bersama-sama dengan kami. Apa? Hak angket. Hak angket. Oke. Yang mau hak angket angkat tangan. Hak angket ini dasar pemikirannya bagaimana? Dasar hukumnya bagaimana? Tujuannya bagaimana? Pertimbangannya bagaimana? Nah, banyak yang harus kita bicarakan. Untuk itu kami diminta ke depan berbicara langsung dan menjemput perwakilannya untuk kita bicara di dalam. Setuju tidak? Setuju nggak? Karena nggak mungkin kita berdiskusi panjang dalam suasana seperti ini. Siapa yang mewakili mahasiswa? Berapa orang? Siapa yang mewakili yang lain? Berapa orang? Bawa lengkap dengan kertas-kertas pemikirannya. Kami tidak mau cuma bicara di depan sini, kami mau kita bicara serius di dalam sana. Yakinkan kami bahwa hak angket memang jalan keluar bagi persoalan bangsa ini. Yakinkan kami bahwa memang pilihan terbaiknya adalah hak angket. Yakinkan kami tidak cuma dengan jumlah massa, tapi dengan pemikiran-pemikirannya, dengan ide-idenya, dengan data-datanya. Untuk itu, saya, Pak Masinton, dan Pak Aryo Bimo diminta mewakili fraksi untuk berunding, berdiskusi, berbicara dengan perwakilan teman-teman yang ada di sini. Setuju? Boleh? Ya, bagaimana? Oke, terima kasih. Ibu tadi bilang menurut dia masalahnya di... Oke. Nah, saya mau, ada yang bilang masalahnya di Jokowi, ada yang bilang masalahnya di KPU, ada yang bilang masalahnya di sana, di sini, di sini. Mau, ada yang bilang masalahnya di Jokowi, ada yang bilang masalahnya di KPU, ada yang bilang masalahnya di sana, di sini, di situ, dan sebagainya. Saya mau masalah-masalah itu dituliskan baik-baik, dan saya, Pak Masinton, dengan Pak Arya Bimo akan menunggu di dalam seluruh inventarisasi masalah itu sampai sore nanti. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya mau argumentasi yang kuat. Saya mau data yang kuat. Saya mau dasar yang kuat. Karena kalau kita punya argumentasi yang kuat, kita punya data yang kuat, kita punya dasar yang kuat, maka kita bisa meyakinkan 575 anggota DPR di dalam sana. Saya tidak mau kita melangkah lalu kemudian putus di tengah jalan. Kenapa? Datanya lemah. Kenapa argumentasi
komunikasinya lemah. Untuk itu, sekali lagi dengan segala hormat, saya minta mungkin Pak Jumhur bisa bantu, teman-teman bisa bantu. Berapa orang yang mau masuk ke dalam? 10.000? Nggak bisa. Kursi dalam fraksi cuma 30-an. Akan ada wartawan yang mau dengar juga di dalam. Bagaimana kalau 10 saja? Ada yang minta 20. Kalau kita ambil tengahnya gimana? 15 bungkus. Oke, begini. Di samping saya ada Pak Jumhur. Koordinasikan sama Pak Jumhur. Berapa yang mau masuk dan siapa saja? Setuju? Saran saya, namanya, orangnya, sama Pak Jumhur yang mengerti, yang tahu, yang punya data. Bisa? Oke, terlihat beda ya antara Masinton dengan Adian. Sedang menelan pil pahit tuh Masinton itu. Nggak enak bos, yang pernah menjadi dewan lalu kemudian nggak jadi, yang biasanya diundang di acara televisi, dimintai pendapatnya dan lain sebagainya, nanti nggak lagi. Itu nggak enak banget itu tuh. Makanya terlihat beda antara Masinton dengan Adian Apitupulu. Kalau Adian normatif memang mesti diambil pemikirannya, gagasannya, idenya, tapi jangan kemarahannya. Ya, Pak Adian Apitupulu jangan ambil kemarahannya. Idenya ambil kalau mereka punya ide. Gagasannya ambil kalau mereka punya gagasan. Nah, kemarahannya jangan ambil. Dan lagian kemudian urusan hak angket ini kan urusan anggota dewan. Saya kira Adian juga nggak terlalu tegas. Kalau kemudian mau tegas nih Adian, oke, kita sama-sama sepakat bahwa hak angket itu mesti digulirkan. Enggak akan. Kita akan terima kawan-kawan masuk ke dalam, fraksi PDIP siap menerima untuk masuk ke dalam, berbicara apa yang ingin disampaikan, idenya apa, gagasannya apa, bawa kertas yang benar, siapkan orang yang masuk itu untuk bisa diskusi, memahami materi dan lain sebagainya. Yes lah. Saya ragu hak angket bisa digulirkan. Dan orang yang semangat itu orang yang kecewa. Orang-orang yang semangat itu orang-orang yang marah. Kalau kita lihat, kalau saya lihat itu orang-orang yang marah. Beda kan Adian dengan Masinton? Masinton Pasaribu, pencetus asam sulfat. Mudah-mudahan mereka semua bisa legowo pada akhirnya besok pengumumannya resmi dari KPU ya. Ya, telan. Kenyataan itu harus ditelan. Harus ditelan. Fakta itu harus diterima. Jangan sampai juga tidak diterima. Itu hasil keputusan rakyat banyak ya. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan tidak lagi ada huru hara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.